Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Hikmah Jakarta, kelas PHI 1A. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah psikologi. Di video ini saya mengambil tema tentang teori kepribadian. Semoga kalian yang menonton video ini bisa menikmati dan mengerti dengan apa yang akan saya jelaskan di sini. Selamat menonton. Berbicara tentang kepribadian, penjelasan dari kepribadian itu sendiri adalah sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang bisa membedakan seseorang tersebut dengan orang lain. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna pasti memiliki yang namanya kepribadian, yang dimana kepribadian itu berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin beberapa dari kita ada yang memiliki kepribadian cenderung ceria, ekspresif, dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Tapi mungkin ada juga beberapa dari kita yang berbanding terbalik, seperti memiliki kepribadian yang cenderung pendiam, pasif, dan sulit untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Masing-masing dari kita pasti punya kepribadiannya tersendiri. Kepribadian merupakan bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami aku, diri, self, atau memahami manusia seutuhnya. Kita tidak bisa menjudge atau menyalahkan kepribadian seseorang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Karena itulah kepribadian mereka, kepribadian yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita juga harus bisa mengerti tentang kepribadian yang berbeda-beda pada setiap manusia. Terdapat beberapa teori kepribadian yang utama. Yang pertama, teori kepribadian psikoanalisis. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan sebuah contoh perkembangan kepribadian mengenai sifat manusia dan metode psikoterapi yang berorientasi untuk membantu individu mengatasi ketegangan yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebih-lebihan atau anxiety. Freud meyakini bahwa kepribadian itu memiliki 3 struktur. Yang pertama, ID. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas naluri yang merupakan pusat dari psikis individu. Yang kedua, ego. Ego merupakan struktur kepribadian yang rasional dan berorientasi kepada prinsip realitas atau reality principle. Dan yang terakhir, terdapat superego. Superego ialah struktur kepribadian yang merupakan badan moral atau biasa disebut dengan hati nurani. Yang kedua, terdapat teori kepribadian behavioristik. Teori behavioristik merupakan suatu teori belajar yang hanya memperhatikan tingkah laku yang dapat diamati. Teori ini bertumpu pada suatu ide yang menjelaskan bahwa semua tingkah laku diperoleh melalui pembelajaran, dan pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Behavioristik memandang bahwa ketika manusia dilahirkan, pada dasarnya manusia itu tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Jika berada pada lingkungan yang buruk, maka akan menghasilkan manusia yang buruk. Begitu juga sebaliknya, jika berada pada lingkungan yang baik, maka akan menghasilkan manusia yang baik.
Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang ketiga, terdapat teori kepribadian kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitif memiliki perspektif bahwa seseorang memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya dalam mengatur, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi itu dapat diproses. Yang keempat, terdapat teori kepribadian trait. Teori trait merupakan sebuah model psikologi untuk mengidentifikasi dan mengukur karakteristik kepribadian seseorang. Trait didefinisikan sebagai suatu dimensi yang menetap dari karakteristik kepribadian. Hal tersebut yang membedakan individu dengan individu lainnya. Teori trait merupakan pendekatan konseling yang mengacu pada pemahaman diri peserta didik mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dapat diukur melalui tes psikologi yang bertujuan untuk menggambarkan serta memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan karir. Dan yang terakhir, terdapat teori kepribadian humanistik. Di dalam teori humanistik dijelaskan tentang proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan sekitarnya. Teori humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa penjelasan tentang kepribadian itu ternyata sangat luas, yang dimana di dalamnya terdapat lebih banyak lagi teori yang menjelaskan tentang kepribadian itu sendiri. Yang perlu kita ketahui sekarang ialah bahwa semua dari kita itu istimewa, memiliki kepribadian dan karakteristiknya tersendiri. Maka dari itu, jangan pernah lelah untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya, saya mau minta maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan tentang materi teori kepribadian, bisa langsung komen di bawah. Saya pamit undur diri. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I hope you all have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.